billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum buat jamaah yang ada di rumah yang lagi nonton Islam Itu Indah nih, yang baru bangun, ayo seger-segerin dulu ya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa sama-sama belajar tentang masalah yang penting dalam hidup kita. Apa sih? Yaitu sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah ya. Kita hari ini rencananya insya Allah belajar fikih ya. Terutama fikih sholat, khususnya sholat berjamaah. Dan bahasan kita hari ini ya berlaku juga untuk laki-laki ataupun perempuan. Karena kita tidak hanya membicarakan hukum dari sholat berjamaah. Tadi sempat kita diskusi sama guru-guru kita gitu. Ternyata pada saat kita sholat berjamaah, dua-duanya nih harus pinter, harus tahu ilmunya. Imam tahu ilmunya, makmum juga tahu ilmunya. Hari ini kita akan membahas tentang tema, wajibkah sholat berjamaah? Nah gimana nih, wajib atau enggak nih? Nah hari ini kita bahas. Nah sebelumnya kita akan melihat sebuah video tayangan ya tentang Rasulullah SAW menaruh perhatian pada sholat berjamaah. Ini dia tayangannya. Rasulullah SAW memberikan perhatian besar terhadap sholat jamaah. Beliau bersabda, "Sholatul jama'ati tafdulu sholatal faddi bi 27 darajah." Sholat jamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan beliau merasa kehilangan ketika ada sahabat yang tidak ikut sholat Iya. Masya Allah luar biasa ya, tadi walaupun belum lengkap banget tapi paling enggak kita udah nangkep maksud dari permasalahannya. Dan ini Habib kita perlu tanya juga nih Habib nih, memang dalam hukum Islam nih ya, kita bicara masalah tentang sholat berjamaah ini, hukumnya katanya ada yang saya bilang denger ya bukan wajib gitu, tapi ada yang ngomong lagi kalau misalnya laki-laki gak sholat berjamaah bukan soleh tapi solehah katanya. Pakai jilbab gitu. Iya makanya. Nah sekarang sholat berjamaah ini bisa haram juga katanya hukumnya apabila kita tidak melakukan sesuatu yang memang diajarkan secara syariat. Mohon izin penjelasannya Bib. Tafadhol Bib. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala abdihil mustafa al-amin Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dhil khulqil azim nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Bab salat al-jamaah. Pemirsa, kita hari ini insyaallah membahas tentang bab salat berjamaah. Yang perlu kita tahu jamaah itu seperti apa sih ya? Dan artinya jamaah ini lugatan artinya ta'ifah, seperti kelompok. Tapi dalam syar'an yang dimaksud dalam ilmu fikih apa? Rabtu sholatil ma'mum bi sholatil imam. Ada ikatan antara si makmum dengan si imam. Ini namanya jamaah. Contoh misalnya Ustaz Syam maaf atau Ustaz Maulana. Langsung. Mas Fadli. Siap. Ya. Contohnya satu orang aja sih sebenarnya. Gak apa-apa ikut semua. Kita ikut aja. Kita kalau nggak diajak sampai nggak diajak. Aqalluha artinya yang dinamakan berjamaah. Aqalluha sedikit-dikitnya imam wa makmum. Berdua. Berdua. Namanya berdua. Nanti kalau posisi jamaah nanti semua kita bahas di mana posisi makmum. Artinya ini aqalluha sedikit-dikitnya imam wal makmum, ini namanya jamaah. Minimal 2 orang. Minimal 2 orang wa yahsulu bihi thawabul jamaah. Dan ketika berdua ini sholat berjamaah, dia dapat pahala jamaah. Itu yang pertama. Berdua doang udah dapat. Nah, kalau kita bicarakan hukum sekarang, Ya. kalau tanyakan hukumnya itu apa kata Mas Fadil Black? Dari Al-Mu'tamad Indan Nawawi, menurut Imam Nawawi karena yadhar, bihaitsu yadhar, artinya untuk syiar, maka dikatakan fardul kifayah. Jadi satu orang yang ngerjain, maksud 2 orang yang ngerjain gugur dari dosa yang lain, itu fardul kifayah. Tapi tidak menurut Imam Nawawi, menurut Imam Rafi'i. Menurut Imam Rafi'i orang sholat berjamaah itu sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Silahkan kembali ke habitat masing-masing. Ya, itu namanya hukumnya. Tapi kalau misalnya ada nggak sholat imam madhab kita, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, semua mengatakan sunnah muakkadah. Tapi hanya Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan wajib.
Lantas kapan sih sholat berjamaah itu hukumnya fardul ain wajib? Fardul ain wajib kapan? Fi jamaatil jum'ah. Jadi jamaah sholat Jumat. Jadi kalau jamaah sholat Jumat maka hukum berjamaahnya itu adalah wajib. Kapan dia jadi fardul kifayah? Kapan sholat berjamaah itu menjadi fardul kifayah jamaah? Apabila jamaah seperti tadi. Al-rijal, ingat al-rijal al-ahrar al-muqimin. Bagi laki-laki bukan bagi perempuan. Yang dikategorikan dia fardul kifayah itu jamaah laki-laki. Tentunya di masjid afdal. Di masjid afdal. Kemudian kapan dia jatuhnya sunnah? Sunnah yaitu fin nawafil alati tusyra' fihal jamaah. Kapan sholat jamaah itu dikatakan sunnah? Melakukan sholat-sholat sunnah yang disunnahkan untuk berjamaah. Seperti sholat Idain, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Kemudian kapan dia katakan dia dikatakan mubah? Boleh-boleh saja. Mau jamaah boleh, tidak berjamaah boleh. Kalau sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. Jadi sholat sunnah yang tidak disunnahkan untuk berjamaah seperti sholat duha. Maka dia mubah boleh-boleh saja. Sebenarnya masih dua hukum lagi. Ada yang khilaful aula, ada yang haram. Cuma durasinya habis. Nanti kita lanjut lagi Bib, jangan khawatir.